Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam channel saya, Anita Otarisma, channel Guru Belajar. Karena saya adalah seorang guru, meskipun guru tapi tetap harus belajar. Jadi rekan-rekan, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial langkah-langkah dalam menghitung nilai rata-rata, kemudian mencari persentase, kemudian membuat tabel kesimpulan, kemudian yang terakhir nanti adalah membuat diagram. Kebetulan yang akan saya buat di sini adalah diagram batang. Baiklah, langkah pertama yang perlu rekan-rekan lakukan adalah tentu dengan membuka Microsoft Excel rekan-rekan, baik di laptop atau di komputer rekan-rekan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian di sini kebetulan saya sudah punya nilai-nilai yang akan kita olah. Di sini sudah ada responden, kemudian nilai siklus 1, nilai siklus 2. Nah, kemudian akan kita cari nanti adalah jumlahnya, kemudian rata-ratanya, dan kemudian persentasenya. Untuk yang pertama adalah kita cari jumlah terlebih dahulu. Untuk penjumlahan ini sangat gampang rekan-rekan kalau untuk di Excel. Jadi cukup kita blok kolom mana yang akan kita jumlahkan. Kebetulan di sini adalah nilai siklus pertama, kemudian siklus kedua, kemudian sampai ke jumlah. Setelah selesai di blok, cukup rekan-rekan klik auto sum di sini, kemudian akan muncul jumlah dari siklus pertama dan siklus kedua. Nah, untuk selanjutnya boleh dihitung manual seperti tadi, atau rekan-rekan bisa menggunakan cara yang lebih cepat lagi dengan cara misalnya mengcopy. Contohnya kita klik Ctrl C, kemudian kita pindahkan kursornya ke bawah, kita pastekan, sudah muncul untuk nilai kedua. Atau rekan-rekan ingin cara yang lebih cepat lagi adalah dengan cara meletakkan kursor kita di sini. Nah, ini kita pindahkan di pojokan sini, kemudian tunggu sampai berbentuk plus, kemudian kita tahan dan kita tarik ke seluruh kolom yang akan kita isi dan lepaskan. Seluruh nilai sudah terisi, seluruh jumlah sudah terisi di kolom tersebut. Nah, jadi cukup cepat ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian setelah menentukan jumlah, kita akan menentukan rata-rata. Nah, untuk rata-rata di sini di dalam Excel itu rumusnya adalah sama dengan, kemudian kita tulis average tulisannya, kemudian kita buka kurung, kemana yang akan kita cari, yaitu siklus pertama, kemudian kita bagi, kita pindahkan kursor ke sini, tutup kurung, kemudian kita enter. Itu sudah muncul rata-ratanya 75. Atau kalau saya lebih suka dengan cara yang lebih cepat lagi, jadi saya biasanya seperti ini, saya klik di sini sama dengan, kemudian ini jumlah, kemudian saya bagi karena siklusnya ada 2, jadi otomatis jumlah rata-rata, jumlah dibagi 2 akan muncul rata-rata. Ini saya tulis 2, kemudian saya enter. Hasilnya sama rekan-rekan. Jadi itu cara yang paling cepat kalau menurut saya untuk mencari rata-rata. Nah, langkah selanjutnya sama dengan tadi, agar cepat cukup kita tarik, kita pindahkan kursor di sana, kemudian kita tarik sampai ke kolom-kolom yang akan kita isi. Lepaskan. Nah, rekan-rekan, nilai rata-rata sudah muncul di kolom rata-rata. Jadi bisa rekan-rekan lihat jumlahnya sudah ada, kemudian rata-ratanya sudah ada. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari persentase. Jadi persentase dari setiap responden siklus pertama dan siklus kedua. Jadi kenaikan nilainya terhadap KKM. Jadi berapa persentasenya. Jadi langkahnya adalah dengan cara tuliskan sama dengan, kemudian kita kurangkan, karena kita mencari persentase ini adalah nilai selisih antara siklus 1 dan siklus 2.
ada peningkatan atau tidak. Nah, otomatis yang kita klik pertama adalah siklus pertamanya, siklus keduanya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita tuliskan dulu kurung di sini, kemudian kita klik di sini, kemudian kita kurangkan dengan siklus pertama, tutup kurung, kemudian kita bagi dengan KKM karena yang akan kita lihat adalah persentasenya dan nilai KKM. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah muncul persentasenya. Rekan-rekan bisa melihat untuk responden yang pertama itu karena kenaikan nilainya hanya 1, jadi persentasenya di sini hanya 1%. 1% kenaikan. Untuk selanjutnya sama dengan tadi, bisa rekan-rekan copy kemudian dipaste. Nah, atau lebih cepatnya lagi dengan cara ditahan kemudian diarahkan kursor kita ke seluruh kolom yang akan kita isi, kemudian kita lepaskan. Cukup cepat ya rekan-rekan mencari persentase di Excel. Nah, jadi seperti ini caranya. Ini sudah terisi semua, bagaimana mencari jumlah, rata-rata, kemudian persentase. Itu persentasenya. Nah, kemudian selanjutnya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, setelah mencari persentase, tabel kita sudah terisi semua. Untuk membaca tabel ini tentu sedikit kesulitan kalau kita baca satu-satu. Seandainya kalau siswanya sedikit barangkali gampang ya rekan-rekan kita membacanya, tapi bayangkan kalau responden kita sampai ratusan atau bahkan lebih. Cukup kesulitan untuk membacanya. Oleh karena itu kita perlu tabel kesimpulan. Tabel kesimpulan ini untuk lebih cepat kita membaca hasil dari kenaikan dari siklus 1 dan siklus 2 yang sudah kita terapkan. Jadi caranya adalah yang pertama kita blok dulu data-data yang akan kita buat kesimpulannya. Jadi kita blok dari responden, kemudian persentase sampai dengan seluruh angka-angkanya. Jadi kita blok. Nah, setelah kita blok, kita masuk ke insert. Setelah insert, nanti akan muncul ini, pivot table. Nah, ini adalah cara untuk membuat kesimpulan secara cepat. Jadi setelah kita blok, kemudian kita klik insert, kemudian kita klik pivot table, kemudian kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul apa istilahnya pernyataan barangkali ya rekan-rekan. Ini setnya yang akan dihitung yang mana, kemudian dia mintanya atau kita mintanya dikasih di set yang keberapa. Kalau kita new ini berarti set yang baru, tapi kalau kita sudah punya set yang kita siapkan, kita tinggal mengklik ini, kemudian kita klik set mana yang akan kita tampilkan untuk tempat membuat tabel kesimpulan. Kebetulan sini saya misalnya pakai yang sheet 3, atau kalau tidak mau kita masuk ke set yang baru. Nah, ini muncul set yang baru. Jadi ini sudah muncul, tinggal kita ini perintah yang mana saja yang akan kita buat kesimpulannya. Nah, di kanan saya ini sudah ada tabel permintaan data apa saja yang akan kita buat kesimpulannya. Nah, jadi silahkan rekan-rekan memilih. Misalnya seperti ini, saya ingin membuat kesimpulan mengenai jumlah respondennya, kemudian nilai siklus pertama, siklus kedua, kemudian jumlahnya, kemudian rata-ratanya, kemudian persentasenya. Karena KKM-nya tidak perlu ya sepertinya rekan-rekan. Nah, jadi sudah muncul di layar kita, ini sudah ada keseluruhan respondennya karena ada siklus 1 dan siklus 2. Ini totalnya ada 406, kemudian
jumlah siklus 1 itu 2081, jumlah siklus 2 2114, kemudian total keseluruhannya 4000 bla bla bla, kemudian rata-ratanya ini, kemudian ini persentase kenaikannya 0,44%. Jadi itu sudah dibuat kesimpulannya dari tabel kita yang panjang tadi. Nah, di sini kelihatan bahwa ada peningkatan meskipun cuma sedikit, tetapi dari siklus pertama dan siklus kedua itu ada peningkatan. Nah, persentase peningkatannya itu hanya 0,44%. Nah, untuk membuat tabel silakan rekan-rekan seperti biasa mengklik ini, kemudian di blok semua, kemudian terserah rekan-rekan maunya berapa untuk tabelnya. Nah, kalau saya buat seperti ini, kemudian kita kembali ke home, kita ambil ini border ya rekan-rekan, kemudian kita klik all border. Jadi tabel kesimpulan kita boleh dikasih judul di sini, yaitu tabel, misalnya tabel kesimpulan kenaikan nilai siklus 1 dan siklus 2, saya seperti itu. Nah, jadi ini kita mau melihat bagaimana nilai kenaikannya. Nah, ini rekan-rekan untuk tutorial yang ketiga ya, jumlah rata-rata, kemudian rata-rata, persentase, kemudian ini kesimpulan yang ketiga sudah selesai kita buat. Nah, ini caranya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara membaca data kita tersebut atau menuangkannya ke dalam diagram. Nah, kebetulan yang akan saya buat di sini adalah diagram batang. Jadi kita kembali lagi ke data kita yang pertama. Nah, ini data kita yang pertama. Masih di blok. Setelah kita blok, kemudian kita pilih lagi di insert. Kemudian ini banyak pilihannya, ini diagramnya. Nah, diagramnya, nah kebetulan silahkan saja rekan-rekan memilih diagram yang bentuknya seperti apa. Misalnya saya pilihnya yang ini, misalnya saya ingin pilih yang ini, tinggal diklik. Nah, ini sudah muncul rekan-rekan. Jadi bisa kita geser ke sini atau dimana saja rekan-rekan ingin membuatnya. Nah, ini mau dibesarkan, mau dikecilkan, terserah. Silakan rekan-rekan seperlunya. Jadi ini fungsinya, ini sudah dalam sini, ini tinggal ditarik. Nah, kalau kita membesarkan atau kita membuat kecil juga bisa, tinggal dimajukan. Nah, jadi terserah suka-sukanya rekan-rekan. Nah, ini adalah chart detailnya, silakan nanti kita buat tabel. Kenaikan nilai siswa dari siklus 1 dan siklus 2 misalnya. Udah selesai rekan-rekan, selesai untuk membuat tabel. Kebetulan di sini adalah tabel diagram ya, diagram batangnya. Nah, ini bisa kita lihat, ini angkanya, kemudian ini pewarnaan ya, untuk responden biru, kemudian nilai siklus 1 merah, kemudian nilai siklus 2 yang hijau. Mungkin kalau rekan-rekan tidak terlalu kelihatan bisa lebih dibesarkan lagi. Nah, jadi bisa lebih lihat lagi, kemudian jumlahnya yang ungu, kemudian rata-ratanya berwarna biru, kemudian KKM-nya oranye, dan persentasenya juga berwarna biru tua. Nah, jadi selesai untuk pekerjaan kita di Microsoft Excel, mulai dari menghitung nilai rata-rata, kemudian mencari persentase, kemudian membuat kesimpulan, dan terakhir tadi adalah membuat diagram batang. Terima kasih.
rekan-rekan atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, meskipun guru tapi kita tetap harus belajar. Selamat belajar untuk rekan-rekan guru seluruh Indonesia. Salam literasi.